Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan mekanisasi pertanian. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya mari berselawat kehadirat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Apa kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Jangan kendur, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, jangan kerumun, dan cuci tangan. Baiklah, untuk pertemuan kali ini, mari kita awali dengan membaca doa mengikuti atau mengawali perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sidni ilma warsukni fahma. Amin. Baiklah para mahasiswa yang saya banggakan, pertemuan yang ke-11 ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang alat penanam. Tujuan instruksional umum masih sama, yaitu setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat menentukan jenis tenaga dan mesin peralatan yang layak untuk diterapkan di bidang pertanian. Tujuan instruksional khusus, mahasiswa akan dapat menjelaskan jenis-jenis alat yang dipergunakan untuk penanaman dengan sumber tenaga traktor. Pokok bahasan alat dan mesin penanam. Subpokok bahasan alat penanam dengan sumber tenaga traktor. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas alat penanam dengan sumber tenaga manusia dan hewan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas alat penanam dengan tenaga traktor. Berdasarkan cara tanam, alat penanam dengan sumber tenaga traktor dibedakan menjadi 3. Yang pertama, alat penanaman sistem baris lebar. Yang kedua, alat penanaman sistem baris sempit. Dan yang ketiga, alat penanam sistem sebar. Mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama, alat penanam sistem baris lebar. Alat penanam sistem baris lebar akan menempatkan benih ke dalam lubang tanam melalui 3 tipe. A, reel, B, heel drop, dan C, check row. Kemudian alat tanam yang ditarik oleh traktor atau nanti didorong oleh traktor, penempatannya melalui 2 cara. Yang pertama trailing dan yang kedua mounted. Ini
contoh alat penanam baris lebar ditarik oleh hand traktor. Ini sama, alat penanam baris lebar, alat penariknya traktor. Ini cara penempatan alat tanam pada traktor. Bisa seperti ini nanti yang terjadi pada alat penanam bibit padi. Alat penanam benih baris lebar itu memiliki ketelitian yang sangat tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama, keseragaman benih. Semakin seragam, maka ketelitian alat ini akan semakin tinggi. Yang kedua, bentuk dasar corong pemasukan benih. Yang ketiga, kecepatan perputaran lempeng benih. Yang keempat, bentuk dan ukuran lempeng. Yang kelima, kesempurnaan corong pemasukan. Kelima hal tersebut akan sangat menentukan ketelitian alat tanam yang digunakan. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Bagian corong pemasukan dan kegunaannya. Pertama, cut off pole. Cut off jadi memotong. Alat ini akan bekerja dengan bantuan tekanan per. Cut off pole berfungsi mengeluarkan benih. Kemudian bagian corong pemasukan yang kedua adalah knockout pole. Dengan bantuan per, knockout pole berfungsi mengatur benih agar jatuh tepat di atas saluran benih. Tepat di atas saluran benih. Kemudian yang ketiga, lempeng benih. Berfungsi membawa benih melalui celah lempeng dan menjatuhkannya pada katup yang terbuka dan benih akan terjatuh pada katup bagian tanah yang selanjutnya akan masuk ke dalam tanah. Jadi peran lempeng benih sangat penting untuk menetapkan atau untuk menjamin bahwa benih jatuh pada lubang yang telah dibuat. Jatuh tepat pada lubang tanam. Lempeng benih memiliki beberapa tipe. Setidaknya kita bisa melihat di sini ada tipe alas lengkung. Lempeng benih dengan tipe alas lengkung ini merupakan tipe yang paling banyak digunakan. Kemudian tipe lempeng benih yang kedua
adalah tipe alas datar. Lempeng benih tipe alas datar ini cocok dipergunakan pada tanah-tanah kasar dan berbatu. Yang ketiga, lempeng benih tipe 2 piringan. Tipe ini sangat cocok untuk menanam di lahan yang lebar. Untuk tanam dengan jarak lebar. Itu alat penanam benih baris lebar. Khusus untuk tanaman padi di sawah, kita mengenal transplanter atau mesin penanam. Prinsip kerjanya sebenarnya sama, menggantikan cara kerja tangan manusia dalam menanam bibit padi di sawah. Menggantikan tangan manusia dalam menanam bibit padi di sawah. Prinsip kerja transplanter padi sebagai berikut. Ketika pinset pada posisi di atas, maka cakar pemegang akan terbuka. Sedangkan pada waktu pinset penanaman turun, maka cakar pemegang akan tertutup. Inilah cara kerja untuk mengatur, membuka, dan menutupnya cakar pemegang. Baik, kita lanjutkan. Pada proses penanaman bibit padi, maka bibit padi akan dicabut melalui celah kotak bibit dan cakar pemegang akan membawanya ke bawah. Ketika posisi pinset di bawah, cakar pemegang akan membuka dan bibit akan dilepaskan ke dalam tanah atau bibit akan ditanam ke dalam tanah. Ini beberapa spesifikasi penggunaan transplanter. Yang pertama, kedalaman tanam antara 3 sampai 4 cm. Jarak tanam 12 sampai 18 cm. Jarak alur 30 cm. Jumlah bibit yang dijatuhkan antara 3 sampai 4 bibit. Kapasitas tanam per hektar dalam 1 hektar bisa diselesaikan dalam 2 sampai 4 jam dengan operator cukup 4 sampai 6 orang. Penggunaan transplanter padi sawah memang sangat efisien, sangat menghemat waktu, sangat menghemat tenaga. Namun di pedesaan seringkali sulit diterapkan. Mengapa? Karena akan menggusur tenaga kerja di bidang pertanian, khususnya pada penanaman bibit padi. Oleh karena itulah penggunaan alat ini juga harus menyesuaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, khususnya dalam hal jumlah pengangguran. Fitted with a rotavator for bottling. As the main field is getting ready, concurrently drain the water from the nursery bed just 6 to 12 hours before transplanting.
Lift the mats from the bed and gently place them on the seedling box of the transplanting machine. It is essential that transplantation is done on the same day. Now look at the unique features of VST Shakti Transplanter. It is a self-propelled riding type machine designed for simultaneous transplanting of 8 rows in a single pass. Lightweight, 4 HP diesel engine. It has a lugged wheel for field operation and inflated tires for road mobility. It is suitable to handle both mat and tray nursery. Easy to operate. Hill-to-hill spacing is variable from 10 cm to 23 cm. Row-to-row spacing is 23.8 cm. For best results, note carefully, the nursery plot should be leveled. The seed bed should be free from stones and the bed height should not exceed 2 cm. Never allow the nursery bed to dry up. Do not spray urea on the nursery. Puddling should be shallow, 10 to 15 cm only. Splash water after loading the nursery for smooth sliding. Don't leave the nursery to overgrow. Here is the comparison between manual and mechanized transplantation methods. Labor required is more, about 15 to 20 laborers per acre. Fitted with a rotavator for puddling. As the main field is getting ready, concurrently drain the water from the nursery bed just 6 to 12 hours before transplanting. Lift the mats from the bed and gently place them on the seedling box of the transplanting machine. It is essential that transplantation is done on the same day. Now look at the unique features of VST Shakti Transplanter. It is a self-propelled riding type machine designed for simultaneous transplanting of 8 rows in a single pass. Lightweight, 4 HP diesel engine. It has a lugged wheel for field operation and inflated tires for road mobility. It is suitable to handle both mat and tray nursery. Easy to operate. Hill-to-hill spacing is variable from 10 cm to 23 cm. Row-to-row spacing is 23.8 cm. For best results, note carefully, the nursery plot should be leveled. The seed bed should be free from stones and the bed height should not exceed 2 cm. Never allow the nursery bed to dry up. Do not spray urea on the nursery. Puddling should be shallow, 10 to 15 cm only. Splash water after loading the nursery for smooth sliding. Don't leave the nursery to overgrow. Here is the comparison between manual and mechanized transplantation methods. Labor required is more, about 15 to 20 laborers per acre. Kemudian yang kedua dari alat penanam benih yang bersumber tenaga traktor, yaitu alat penanam sistem baris sempit. Nah, kalau yang pertama tadi kan alat penanam sistem baris lebar. Sekarang kita bahas yang kedua, alat penanam sistem baris sempit. Alat ini cocok digunakan atau sesuai untuk menanam benih-benih yang berukuran kecil atau rumput-rumputan yang masih kecil. Ya.
penanaman akan dilakukan di dalam baris, di dalam alur, tapi yang sempit. Dan kedalaman tanam akan seragam. Alat penanam sistem baris sempit mempunyai dua corong. Yang pertama, corong pemasukan benih. Yang kedua, corong pemasukan pupuk. Maka dari sini kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa alat penanam sistem baris sempit selain menanam benih tanaman, juga akan dilanjutkan dengan pemberian pupuk dalam satu gerakan. Sekali melangkah, menanam benih dan memupuk. Kemudian yang ketiga, alat penanam sistem sebar. Alat ini dalam penggunaannya memerlukan pembuka alur. Oleh karena itulah diperlukan alat pengolah tanah untuk membuka alur. Alat pengolah tanah yang tepat atau yang sesuai untuk membuka alur adalah pengolah tanah menggunakan garu piring. Pada penanaman benih menggunakan alat penanam sistem sebar, maka tidak ada gerakan untuk menutup lubang tanam. Karena penanamannya dilakukan dengan cara disebar. Untuk penutupan lubang tanam dilakukan menggunakan garu paku atau yang lainnya. Ada 3 tipe alat penanaman sistem sebar. Yang pertama, tipe sentrifugal atau N-gate. Yang kedua, tipe pesawat terbang. Yang ketiga, tipe penebar rumput-rumputan. Tipe yang pertama, tipe sentrifugal atau N-gate. Maka penyebaran benih dilakukan dengan kekuatan gaya sentrifugal. Jadi sebar pada satu titik kekuatan sehingga benih akan tersebar merata. Tipe pesawat terbang maka persis seperti pesawat terbang menjatuhkan air untuk penyiraman tanaman pada satu lahan. Kemudian tipe yang ketiga, penebar rumput-rumputan. Demikian 3 cara alat penanam sistem sebar. Baiklah, demikian pertemuan kali ini yang membahas alat mesin penanam dengan sumber tenaga traktor. Untuk selanjutnya di pertemuan yang ke-12 kita akan membahas alat dan mesin pemupukan tanaman. Pembahasan ini akan disampaikan dalam 2 kali tatap muka. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, bisa mendapatkan pencerahan, dan kita semua mendapatkan berkah dari pembelajaran ini. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan membaca lafal hamdalah dan dilanjutkan doa mengakhiri perkuliahan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Robbi fanfa'ni bima alamtani. Demikian, selamat belajar, tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.